Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 9. Saya akan menjelaskan tentang materi yang ke-9, yaitu yang pertama, hadis tentang iman dan ibadah. Yang kedua, hadis tentang tolong-menolong dan mencintai anak yatim. Baiklah, di sini pengertian iman. Iman adalah kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab dan sebagainya. Iman diyakini dalam hati, yaitu dengan mempercayai dan meyakini dengan sepenuhnya hati adanya alam semesta dan segala isinya. Secara etimologi, pengertian iman diambil dari kata kerja amanah dan yu'minu, yang artinya ialah kepercayaan dan membenarkan. Dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 62 menyebutkan bahwa pengertian iman ialah membenarkan, sementara dalam hadis disebutkan bahwa pengertian iman ialah ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota tubuh. Yang kedua, pengertian ibadah, yaitu merendahkan diri serta tunduk, sedangkan menurut syar'a etimologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain adalah ibadah adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah yang tingkat tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Yang ketiga ini adalah definisi yang paling lengkap. Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan Rasulullah. Iman secara bahasa tadi sudah dijelaskan, yaitu kepercayaan, berarti membenarkan perkataan seseorang dengan pasti karena percaya kepadanya. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu saja tanpa melihat secara langsung karena percaya dan yakin terhadapnya. Iman merupakan kondisi hati dan jiwa yang timbul dari pengetahuan tentang sesuatu dan kecondongan kepadanya. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang tergantung pada, yaitu pengetahuan dan kecondongan. Hadis yang pertama, Rasulullah bersabda, iman itu dipercayai, yaitu pengetahuan dan kecondongan. Hadis yang pertama, Rasulullah bersabda, iman itu dipercaya dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang hadis kedua, Rasulullah bersabda, Jibril berkata, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah SAW bersabda, iman itu adalah kamu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari, dan kamu percaya dan takdir yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas mengajarkan tentang pengajaran malaikat Jibril kepada para sahabat melalui Rasulullah SAW. Ada 6 pokok keyakinan yang harus diyakini oleh setiap orang yang mengakui beriman. Keyakinan ini sering disebut rukun iman ke-6. Ada 6 keyakinan, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Hadis ketiga, Rasulullah bersabda, iman itu ada 70 cabang.
yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, sedangkan yang paling rendah ialah menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Adapun malu juga sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa banyak macam amal-amal termasuk untuk keimanan. Kata 71 bukan berarti jumlahnya, tetapi menunjukkan bahwa amal itu banyak macamnya. Amal yang paling utama nilainya dalam keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Hadis keempat, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku adalah sebaik-baik kutu. Barang siapa mempersekutukan aku dengan yang lain, berarti ia telah diserahkan kepada sekutu itu. Wahai manusia, beramallah kalian dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal seseorang kecuali yang disadari keikhlasan kepadanya. Janganlah kalian mengucap ini demi Allah dan demi pemimpin kalian. Amalan seperti demikian itu hanyalah untuk kehormatan pemimpin kalian, tidak sedikit karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bazzar. Hadis di atas menjelaskan pentingnya keikhlasan dalam beramal. Kunci diterimanya amal seseorang salah satunya ialah keikhlasan hatinya. Jika amal itu tidak ikhlas karena Allah, sia-sialah amal itu meskipun amal itu baik. Adapun penerapan dari hadis tersebut di atas dalam kehidupan sehari-hari antara lain yaitu yang pertama, memiliki rasa senang terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidupnya. 2. Gemar mempelajari hadis-hadis dalam rangka memahami ajaran Islam. 3. Meyakini kebenaran ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadis beliau. Ketiga, melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan. Kelima, berusaha meningkatkan mutu. Ketiga, terkait kandungan hadis tentang tolong menolong dan mencintai anak yatim dalam kehidupan, yaitu tolong menolong. Dan yang selanjutnya, keterkaitan kandungan hadis tentang tolong menolong dan mencintai anak yatim. Itu keterkaitan hadis tentang tolong menolong dan mencintai anak yatim. Yang pertama, tolong menolong dan mencintai anak yatim memiliki nilai ibadah yang berdimensi sosial. Yang kedua, tolong menolong dan mencintai anak yatim merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tolong menolong dan mencintai anak yatim merupakan bukti pelaksanaan terhadap ajaran Islam bagi seorang muslim. Seorang muslim yang mengabaikan kedua urusan tersebut dikategorikan sebagai pendusta agama. Yang keempat, tolong menolong dan mencintai anak yatim memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik. Yang kelima, sikap suka menolong dan memperdulikan nasib anak yatim merupakan dakwah bila sehingga akan menarik simpati yang masih lemah imannya. Yang keenam, kedudukan sikap tersebut merupakan penanaman akhlak yang terpuji dan harus diwasirkan kepada semua generasi Islam. Dan dampak positif sikap hidup tolong menolong dan mencintai anak yatim dalam mencintai kehidupan, yaitu yang pertama, Islam dapat dirasakan sebagai rahmatan lil alamin. Kedua, hubungan persaudaraan manusia dapat terjalin dengan kuat. Yang ketiga, ada kehidupan hidup bersama dalam suatu masyarakat. Yang keempat, kemiskinan, kesulitan, dan kesengsaraan dapat dihilangkan. Yang kelima, jurang memisah antara
si miskin dan si kaya, serta rakyat dan pejabat akan terkikis. Yang keenam, persatuan dan kesatuan hidup bersama dalam masyarakat akan selalu terjaga dengan baik. Yang ketujuh, keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu dirasakan dalam kehidupan. Baiklah, itulah penjelasan dari materi saya, yang dimana yang pertama hadis tentang iman dan ibadah, yang kedua hadis tentang tolong menolong dan mencintai anak yatim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.